الرحمن الرحيم. Teman-teman, apa kita sadar mungkin ada orang yang ikut bersama kita Ramadan tahun lalu, tapi sekarang tinggal nama saja. Mungkin dari kalangan dai, dari kalangan ulama, dari kalangan pebisnis, dari kalangan teman-teman kita, mungkin yang lebih tua dari kita, mungkin lebih muda. Mereka udah nggak ada lagi sekarang. Kemana mereka? Sudah dikubur. Sesuatu yang paling diharapkan dari orang yang mati, teman-teman sekalian, adalah bagaimana mereka bisa hidup seperti kita, lalu mereka beramal saleh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, tabi'in generasi kesekian, dan dia cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab, dan terkenal sekali dengan kesalehannya, luar biasa kesalehannya. Umar bin Abdul Aziz ini pernah ikut ngantar ke jenazah. Waktu dia jadi khalifah, jadi raja, beliau ikut antar jenazah sampai tiba di kuburan. Selesai kubur, maka beliau tidak mau sia-siakan mau meninggal. Beliau langsung mengatakan begini, wahai saudara-saudara, karena dia raja juga orang dengar, apalagi dia juga ulama, bukan cuma sekedar raja gitu. Apakah kalian tahu kalau kuburan ini bisa bicara apa dengan saya? Kata mereka, tidak wahai Amirul Mukminin. Kata Umar bin Abdul Aziz, tanah ini seakan-akan berbicara dengan saya, mengatakan, wahai Umar, hari ini kau antar orang, besok kau akan diantar ke aku. Dan hai Umar, apa kau tahu apa yang aku akan lakukan dengan jenazah yang masuk ke dalamku ini? Maka aku menjawab, kata Umar, aku tidak tahu, beritahukan. Kata tanah itu, aku akan menghancurkan kulitnya yang mulus, aku akan gugurkan rambutnya yang subur, aku akan sedot seluruh darah, lemak, otot, bola matanya, dan aku tidak akan meninggalkan kecuali tulang belulangnya. Wahai Umar, apa kau tahu apa juga yang akan aku lakukan dengan tulang belulang itu? Kata Umar, aku menjawab, aku tidak tahu. Kata kuburan tersebut, karena itu aku akan menghimpitnya sampai membuatnya terlepas satu sama yang lain. Hai Umar, apa kau tahu pada saat mereka jenazah ini menjerit, apa yang terjadi? Kata Umar, tidak. Kata kuburan tersebut, dia akan menjerit sehingga seluruh jin dan manusia, semua makhluk mendengarkan kecuali jin dan manusia, karena kerasnya cambukan malaikat yang Allah amanahkan datang ke dalamnya. Maka ini, pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menangis rahimahullah dengan beberapa statement yang dia buat seperti itu. Orang-orang pun pada menangis pada saat itu mendengarkan apa yang disampaikan. Artinya ini seruan ya, bahwasanya orang akan meninggal, dan hati-hati. Mati itu teman-teman sesuatu yang misterius, kita semua tidak tahu kapan datangnya. Jangan Anda bangga dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan umur yang masih muda, kulit yang masih kencang, mata yang masih terang, rambut yang masih hitam, dan segala macam hal. Atau Anda mungkin berpikir, oh saya masih SMP, saya masih SMA, oh saya masih baru tamat kuliah kok, oh ayah saya masih hidup kok, ibu saya masih hidup, atau laki saya masih hidup. Teman-teman sekalian, bisa saja Anda mati lebih dulu. Bekal apa yang Anda bawa? Kalau peluang-peluang seperti Ramadan kita nggak maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, lalu dan jadi baik, kira-kira kapan Anda akan menjadi baik? Kapan Anda akan melakukan kebaikan-kebaikan itu? Kita harus isi dengan hal yang baik. Saatnya Anda yang belum pernah on time sholat, sekarang on time sholat. Saatnya Anda belum pernah sering membaca Quran, sekarang Anda membaca Quran. Saatnya Anda pada saat kurang berzikir, sekarang Anda berzikir. Saatnya Anda kurang berdoa, sekarang Anda berdoa. Ya. Saatnya Anda kurang sedekah, Anda melakukan sedekah. Lakukan kebaikan-kebaikan. Kesempatan Ramadan. Sekali lagi, kalau orang mati bisa hidup atau bisa bicara, mereka akan mengatakan, coba kalau saya bisa kembali hidup bersama seperti kamu, mengisi waktu. Mereka menyesal dengan waktu-waktu yang mereka buang sia-sia, yang mereka lakukan kemaksiatan yang tidak sempat taubat. Kalau orang buat kemaksiatan sempat taubat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, seperti apa? Gitu kan? Sekarang malam-malam terakhir bulan Sya'ban, teman-teman sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum biasa bangun sholat malam, usahakan malam ini bangun sholat, mohon kepada Sang Pencipta Allah agar digerakkan hati Anda
supaya bisa lebih dekat kepada Allah lagi, dibukakan semangat untuk menyambut Ramadan. Semua persepsi syaitan sekarang akan dia lemparkan yang negatif ke dalam diri kita. Semuanya. Oh, ini nanti puasa nih. Tahan nggak ya? Panas. Apalah, inilah, itulah, segala macam supaya Anda tidak tahan puasa. Teman-teman tahu nggak? Niat itu dalam agama kita, bahasa lainnya kan sugesti ya. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat seseorang. Niatnya seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka semua orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Sugestinya. Kalau sugesti kita kuat, setan akan tanamkan misalnya, nanti susah untuk puasa. Kalau itu kita tanamkan dalam diri kita sugestinya, niatnya begitu, maka memang akan jadi susah. Tapi kita lihat orang yang menyambut Ramadan dengan gembira, puasa sebagai sebuah training untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, training justru untuk menjaga kesehatan karena tidak sembarangan makanan minuman yang masuk, dibatasi waktunya gitu kan. Maka dia akan gembira. Mungkin Anda pernah alami, saya pun sering alami itu. Subhanallah, pada saat kita menyambut Ramadan dengan gembira, kita coba puasa ya, dengan senang, dengan gembira, nah, kita akan menemukan sampai buka puasa pun rasanya santai aja tuh. Mungkin cuma makan beberapa 1-2 butir kurma, minum sedikit air madu kah, sirup kah, teh hangat kah misalnya, sudah cukup. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan siapa yang pada saat buka puasa justru menjadikannya tanda kutip sebagai balas dendam, ya, karena dia sudah berapa jam tidak makan, maka di atas mejanya segala macam model makanan dan semuanya, sehingga dia melampiaskan di situ, maka manfaat daripada puasanya hilang. Gak ada manfaat di situ, karena manfaatnya sebenarnya memang untuk mengurangi kadar asupan makanan dan minuman kan itu. Makanya kita disuruh puasa, menahan diri dari makan dan minum. Kita butuh makan pagi sampai maghrib. Ini kan waktu-waktu kita beraktivitas gitu kan. Kita butuh nutrisi. Pada saat itu justru dilarang gitu. Ramadan ini bulan servis. Kita lagi servis kan. Lagi servis diri kita ini. 11 bulan teman-teman kita pakai untuk segala macam hal. Makan dingin dan panas, minum dan makan yang panas ya. Kemudian yang masuk pedas, asin ya, manis, segala macam gurih. Ini kalau badan kita robot rusak kan ya. 11 bulan apalagi tidak pernah puasa sunnah, Senin Kamis nggak pernah, ayam lebih nggak pernah. Ini luar biasa ya. Udah amburadulnya masuk ke badannya. Allah sang pencipta menyuruh kita servis. Kalau mobil kita pakai terus setahun tidak pernah diservis, beda dengan mobil yang berapa waktu diservis. Cek olinya, ganti minyak remnya, ini itu segala macam, maka enak dipakai mobil itu. Bahkan ada mobil Masya Allah karena terawat, biar mungkin tahun 60-an, tahun 50-an sampai sekarang disimpan, dipakai masih bagus, masih enak. Kalau ada mobil yang tidak pernah diservis teman-teman, sekarang dia baru keluar dari showroomnya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan amburadul main terabas sana sini, nggak pernah servis, nggak mau tahu udahlah. Sampai diingatkan, ini ya servis 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian sekian kilometer, dia nggak mau tahu, amburadul lagi, kacau semuanya. Ramadan bulan servis tubuh Anda, servis, keluarkan semua toksin, penyakit. Sampai Nabi SAW mengingatkan apa? Ini saking luar biasa terapi kesehatan di Ramadan ya. Sebaik-baik makanan kalian kalau berbuka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma. Kok kurma? Kok Nabi nggak bilang kambing, daging sapi, ikan, karena kalian lagi puasa? Nah, Nabi SAW cuma mengatakan sebaik-baik makanan kalian, maksudnya yang paling sehat, yang paling bagus, yang paling cocok ya, yang kalian butuhkan pada saat puasa, kurma. Bahkan buka puasa dan sahur di 2 waktu kita disuruh makan. Bayangin aja. Memang dia lagi terapi kesehatan, servis. Makanya teman-teman kita kalau menjalankan puasa ikhlas karena Allah SWT dan semoga itu kita dapatkan. Kemudian kita mulai ya menjalankan Ramadan itu dengan
kebaikan-kebaikan, dalam arti kata kita coba jalanilah dengan keikhlasan ibadah-ibadah, dan kita juga mengontrol makan dan minum yang masuk, tidak boleh sembarangan ya. Maka kita akan temukan setelah Idul Fitri, ya setelah Idul Fitri pun kita kalau diundang makan di rumah orang, sepertinya baru makan beberapa potong lontong ya, atau apalah yang kami biasa di Makassar juga makan buras ya kan. Itu baru sedikit udah kenyang rasanya. Kenapa kenyang? Karena Anda seperti mobil baru diservis. Jadi biar gasnya nggak diinjak kencang, itu tetap suaranya mulus gitu. Sedikit kencang udah ribut mobil itu kan gitu. Seperti itu sebenarnya. Tinggal Anda jaga 11 bulan ke depan kesehatan itu. Andai saja bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan Ramadan ini, teman-teman sekalian, maka mungkin kita sudah rusak semua. Sampai sebagian ilmuwan Barat mengatakan, kalau kita mau cek orang yang paling sehat, komunitas paling sehat di muka bumi, mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin? Karena mereka punya terapi sepekan 2 kali puasa, ada Senin Kamis. Mereka punya terapi 3 hari berpuasa dalam 1 bulan. Dan mereka menentukan secara ilmiah, saya nonton sendiri cuplikannya, itu subhanallah, mereka menentukan, mengatakan yang paling bagus 3 hari puasa ini berturut-turut, dan pada saat itu imun tubuh akan naik. Puasa loh, wah berarti baik gitu kan, seperti itu, bayangin aja. Terus kemudian juga mereka punya puasa, terapi puasa setahun sekali. Apa kata Nabi SAW mengingatkan kepada kita? Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Dan puasa mengontrol itu. Kan gitu. Luar biasa. Keberkahan yang luar biasa. Maka ini kesempatan emas. Kita mengetahui tentang apa yang dijanjikan di bulan Ramadan.